Pemirsa, seorang guru ngaji kepergok mencabuli santri laki-laki di Pekalongan, Jawa Tengah. Penjemputan pelaku oleh polisi berlangsung dramatis, bahkan nyaris ricuh dikepung ribuan warga. Ratusan warga berupaya merangsek ke sebuah TPQ di Desa Jajarwangi, Pojok, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga bahkan berupaya menganiaya pelaku. Sebelumnya, video memperlihatkan warga memergoki seorang guru ngaji sedang berbuat tak senonoh kepada santri laki-laki. Warga curiga pada pelaku yang membawa santri muda ke salah satu ruangan. Tindakan pelaku yang tega mencabuli anak menjadikan emosi warga. Polisi membawa pelaku ke kantor polisi setelah bernegosiasi dengan warga. Polres Pekalongan memastikan penyidikan akan memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Informasi dari masyarakat tersebut, memang kami melihat dan menganalisa hasil video tersebut, memang terduga pelaku ini wajahnya sangat mirip sekali. Pada kami bahwa si korban ini sering diiming-iming sejumlah uang. Hingga saat ini, baru satu santri yang melaporkan pelaku ke kantor polisi. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Tak hanya di Bali, bencana banjir juga menelan korban jiwa di Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT. 3 orang dinyatakan tewas, sementara 4 lainnya masih hilang. Petugas dibantu warga terus mencari keempat korban yang hilang akibat banjir bandang yang mengguyur Desa Sewu, Kabupaten Nagekeo. Pencarian dilakukan secara manual dan tanpa alat berat. Sementara 3 korban yang meninggal dunia merupakan satu keluarga, yakni ayah, anak, dan juga mertuanya. Ketiganya ditemukan sudah tak bernyawa dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Banjir bandang tersebut membuat 11 rumah warga di dekat sungai hanyut terbawa banjir. Puluhan hektar sawah hancur total. Banjir bandang menerjang Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. 4 korban tewas, 2 korban luka berat. Sementara 4 korban dilaporkan hilang. 18 desa masih terisolir akibat banjir dan 11 rumah warga di bantaran Sungai Lowokoke dan Teodae hanyut terbawa arus banjir. Nekat mencuri motor, seorang badut diamuk massa di Jember, Jawa Timur. Pelaku terpaksa diamankan polisi dari amukan massa. Video amatir merekam saat seorang pemuda berkepala pelontos diamankan polisi dari amukan warga. Pemuda pelontos ini merupakan pengamen badut yang tertangkap basah mencuri sepeda motor yang terparkir dalam sebuah rumah di Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur, Jember, Jawa Timur. Ratusan warga yang geram memukuli meski aparat kepolisian tengah mengamankan pelaku ke mobil patroli polisi. Setelah berjibaku hampir seperempat jam dari kerumunan warga, pelaku akhirnya berhasil dibawa ke Polsek Ajung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku pencurian nekat melakukan aksinya karena pemilik motor yang sedang berada di warung kopi tidak mengunci motornya. Aksi pelaku diketahui warga saat motor yang berada tak jauh dari warung dibawa lari pelaku. Pelaku kemudian diteriaki maling dan ditangkap ramai-ramai oleh warga. Aksi pembegalan dengan senjata tajam terjadi di tengah permukiman warga di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Aksi pembegalan terekam CCTV, jalan, dan viral di media sosial. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi pembegalan terhadap seorang warga di Jalan Rawakawon, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video terlihat pelaku berbonceng 3 di atas satu motor, memepet dan langsung mengeluarkan senjata tajam serta menyerang pelaku. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi kejadian. Korban
sudah ada di Rumah Sakit Permata Pamulang. Lukanya di bagian kepala. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan barang bukti sepeda motor milik korban dan senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku untuk menyerang korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, petugas kepolisian dari Polsek Gunung Sindur kini tengah mengejar pelaku. Sementara itu, korban dalam perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka di bagian kepala. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Korban mutilasi Pacet Mojokerto, Tiara Angelina Saraswati, tiba di rumah duka di Lamongan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan kerabat. Jenazah Tiara tiba di rumah duka dengan mobil jenazah Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara pada Selasa malam. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah diturunkan dari mobil ke rumah duka. Bahkan sang ayah jatuh pingsan, tak kuasa menahan kesedihan. Prosesi sholat jenazah pun diikuti oleh puluhan pelayat di Masjid Nurul Yakin yang berlokasi tidak jauh dari rumah korban. Setelah disolatkan, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman Desa Made Kampung. Ratusan warga mengiringi pemakaman Tiara. Dari Lamongan, Abdul Wakid, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu pembunuh seorang wanita yang jasadnya ditemukan mengenaskan di sebuah wisma di Sidrap, Sulawesi Selatan. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di mana pelaku terekam mencoba kabur usai membunuh korban. Rekaman kamera CCTV tampilkan detik-detik sebelum terjadinya pembunuhan seorang wanita di kamar wisma di Kecamatan Dua Pitwe, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Korban sempat keluar dari kamar dan menerima bungkusan diduga makanan yang dibawa seorang pria berbaju hitam sebelum kembali ke kamar. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan diduga korban hingga membuat pria berbaju hitam memeriksa kamar korban. Saat itulah seorang pria berkaos singlet yang diduga pelaku pembunuhan keluar dari kamar korban dan kabur. Berbekal rekaman CCTV, polisi memburu terduga pelaku. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi di Wisma untuk mengetahui motif pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi di daerah Kecamatan Dua Pitwe masih proses penyelidikan. Kami masih melakukan pencarian terhadap diduga pelaku pembunuhan tersebut. Saat ini dan dari pihak suaminya dan apakah masih sebatas saksi atau ada dugaan keterlibatan dan? Untuk sementara hasil interogasi yang kami dapatkan diperoleh untuk suaminya itu hanya kami jadikan sebagai saksi. Apabila ada perkembangan penyelidikan lebih lanjut akan kami sampaikan. Sebelumnya jasad korban yang diketahui bernama Mona Kelana Putri ditemukan bersimbah darah di kamar wismanya. Korban warga Makassar merupakan seorang pendatang yang tinggal bersama suaminya. Korban dibunuh dengan senjata tajam karena ditemukan luka sayatan di leher. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh suaminya yang kini juga diperiksa polisi. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.